dititipkan dokumen itu kepada Ibu Koni ke Rusia. Dan beberapa dokumen yang ada di Ibu Koni itu sudah dituangkan dalam bentuk beberapa video yang akan membongkar skandal kasus-kasus korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi negara, baik yang masih menjabat atau yang sudah tidak menjabat. Autentik itu dititipkan oleh Sekjen PDI Perjuangan kepada Ibu Koni Bakri ke Rusia, dan itu sudah dinotariskan. Karena belajar dari pengalaman, bagaimana penyidik KPK Rosa itu memeriksa saksi yang bernama Kusnadi tanpa surat pemeriksaan penyidikan, sampai menyita HP, menyita buku partai, sehingga waktu itu sudah Mas Hasto sadar bahwa akan ada upaya-upaya untuk melakukan kriminalisasi, melakukan pemberhangusan terhadap dokumen-dokumen, sehingga dititipkan dokumen itu kepada Ibu Koni ke Rusia. Dan beberapa dokumen yang ada di Ibu Koni itu sudah dituangkan dalam bentuk beberapa video yang akan membongkar skandal kasus-kasus korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi negara, baik yang masih menjabat atau yang sudah tidak menjabat. Nah, terkait video itu juga ada video soal kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dengan segala upayanya dan juga dengan bukti-buktinya, dan juga ada kasus petinggi dari penegak hukum yang disalahgunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi anak mantan penguasa. Nah, nantinya video-video itu akan dirilis oleh Sekjen PDI Perjuangan sebagai bentuk perlawanan. Karena kasus ditetapkannya Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka oleh KPK, kami melihat itu sebagai kasus politik, bukan kasus hukum. Karena kalau kembali kepada kasus ini kan kasus penyuapan. Penyuapan itu apa? Antara Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan yang merupakan pejabat publik. Hasto Kristianto itu bukan pejabat publik, bukan pejabat negara, dan tidak ada kerugian negara dalam kasus ini. Dan kami selalu katakan, kalau Anda ngejar ke Harun Masiku, silakan kejar, tangkap Harun Masiku, tapi jangan mencoba-coba mengaitkan hal ini dengan Sekjen PDI Perjuangan, dengan Partai PDI Perjuangan, apalagi juga berdasarkan fakta pengadilan, putusan hukum yang berkekuatan tetap, ingkrah, putusan nomor 28 tanggal 15 Agustus tahun 2020 dalam amar putusan Majelis Hakim nomor halaman 160-161, di sana dinyatakan bahwa uang yang diserahkan kepada Wahyu Setiawan itu berasal dari Harun Masiku. Tidak ada nama Hasto Kristianto di situ. Ini kalau kita kembali kepada fakta hukum yang ada di pengadilan. Jadi kami melihat inilah kasus politik kriminalisasi, sehingga Sekjen PDI Perjuangan melakukan perlawanan dengan akan merilis video-video yang memuat skandal-skandal kasus korupsi di negeri ini. Demikian, sampai Mas. di situ dulu ya, Mas Guntur. Saya tangkap poinnya. Saya ke Mas Freddy. Mas Freddy, ada narasi yang dibangun PDIP soal dugaan adanya keterlibatan pengaruh Joko Widodo dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto dan akan merilis video soal isu 3 periode Joko Widodo. Projo melihat ini seperti apa, Mas Freddy? Ya, teman-teman, sangat menarik tentang kasus Hasto Kristianto ini karena dia dijadikan sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Padahal kasus Harun Masiku ini tidak terlalu banyak atau dikatakan tidak merugikan negara, karena itu adalah bersifat suap, ya. Nah, teman-teman, ada hal penting mengenai dokumen Hasto itu yang diamankan oleh Bu Koni, ya, tentang beberapa waktu lalu setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka, Bu Koni buka suara bahwa tinggal tunggu waktu, nantinya dokumen Hasto penting itu dititipkan kepada Bu Koni dan diamankan di Rusia. Dan itu memberikan satu kegetaran bagi para pejabat-pejabat yang ada di negeri ini, teman-teman. Kenapa? Karena semua dokumen-dokumen itu adalah korupsi-korupsi para petinggi pejabat, baik itu yang masih menjabat sekarang ini, bahkan yang itu nantinya yang sudah selesai menjabat atau sudah pernah tugas. Nah, artinya bahwa di sini kita bisa melihat nantinya ketika itu dibuka, maka
di situ kita bisa melihat bagaimana integritas seorang KPK, apakah benar-benar ya memang memberantas korupsi atau memang dia pilih-pilih di dalam hal ini. Ya, kenapa? Kalau itu nantinya akan dibuka, kalau KPK tidak menangani dengan baik hal itu, maka tentu kita bisa melihat bagaimana kinerja KPK. Nah, teman-teman, ya, dan bisa saja bahwa tersangkanya Hasto ini bisa juga nanti akan dibatalkan. Kenapa? Tentu banyak desakan-desakan nantinya ya dengan dokumen Hasto ini, daripada mereka semuanya akan dibongkar, dibukakan, maka tentu bisa saja Hasto ini nantinya digagalkan untuk jadi tersangka. Kenapa, teman-teman? Karena sampai sekarang juga bahwa Hasto belum ya ditangkap atau belum ditahan. Artinya walaupun KPK sudah menyatakan pernyataan bahwa Hasto telah tersangka dalam kasus suap itu Harun Masiku, maka sekarang itu Hasto masih belum ditahan. Ya, itu menurut informasi teman-teman. Kita tidak tahu apakah informasi itu benar atau tidak. Nah, kita lihat fakta-fakta Koni Bakri dititip dokumen penting oleh Hasto. Nah, ini dokumen-dokumen ini nantinya yang akan dibukakan, dan ini ya tinggal tunggu bom waktu, kata Koni. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi memang kalau kita pikir-pikir teman-teman, memang ini tidak bohong, dokumen ini pasti ada teman-teman, karena Hasto ini adalah Sekjen PDI Perjuangan. Tentu mengenai hal-hal tersebut, dokumen-dokumen tersebut ada di tangannya. Nah, jadi apalagi di pemerintahan Jokowi, maka PDI Perjuanganlah ini partai yang benar-benar ada di samping Jokowi ya ketika menjabat sebagai presiden. Dan tentu ya rahasia-rahasia Jokowi, rahasia-rahasia para oknum-oknum yang terlibat di dalam korupsi pasti ya ada di tangan Hasto. Makanya ya bisa saja nantinya ya Hasto ini gagal untuk dijadikan sebagai tersangka. Kenapa? Karena ya pasti mereka takut dengan dokumen-dokumen Hasto tersebut. Oke, pengamat peliter Koni Barahakundini Bakri mengaku dititipi Sekjen PDIP Hasto Kristianto sejumlah dokumen penting. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Nah, artinya ya selaku Hasto Kristianto itu menitipkan kepada Koni, sahabatnya, sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka, karena dia sudah menduga bahwa dirinya akan dijadikan sebagai tersangka, sehingga ketika KPK menyatakan atau mengumumkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku, maka dia tidak kaget lagi, dia tidak heran lagi. Tetapi hal yang penting yang diselamatkan dulu adalah tentang dokumen pentingnya itu. Ya, itu menyangkut tentang nama-nama petinggi itu ya, makanya sangat luar biasa sekali kasus ini, teman-teman. Jadi makanya PDIP tidak mungkin berdiam diri di dalam hal ini. Ya, dan PDIP pasti tahu dokumen-dokumen tersebut, apalagi Ibu Megawati Soekarno Putri, dokumen Hasto tersebut pasti dia mengetahuinya. Oke. Kemudian kita lanjut, Koni diketahui memang salah satu yang dekat dengan Hasto. Dia juga sempat menemani Hasto saat Hasto bicara soal kabar dirinya akan menjadi tersangka KPK di podcast Akbar Faisal jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Memang kita sudah melihat mereka, teman-teman, ketika Hasto dan juga Ibu Koni ya berbicara di podcast Akbar Faisal itu, dan mereka berbicara secara belak-belakan, mereka berbicara secara apa adanya, dan mereka ya mengetahui bahwa tidak lama lagi Hasto akan jadi tersangka. Artinya ya Hasto menjadi tersangka itu bukan hal yang rahasia lagi. Artinya mereka sudah mengetahuinya, terkhusus di internal PDI Perjuangan sudah mengetahui hal tersebut. Sehingga
ya pasti ada upaya-upaya yang dilakukan nantinya PDI Perjuangan untuk membela Hasto di dalam hal ini. Atau setidaknya kalau memang Hasto dijadikan tersangka dan masuk ke penjara, teman-teman, maka dari dokumen ini nantinya akan dibongkar semuanya. Oke. KONI amankan dokumen milik Hasto, diklaim akan jadi bom waktu. Oke, berikut fakta-fakta KONI dititipi dokumen penting Hasto. 1. Nota dinotariskan di Rusia. Ini dinotariskan di Rusia, teman-teman. Ya, KONI mengatakan dokumen penting milik Hasto tersebut telah ia notariskan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini, kata KONI lewat unggahan di akun Instagram pribadinya. Kemudian bakal jadi bom waktu. Ya, KONI mengklaim dokumen yang dititipkan Hasto tersebut akan menjadi bom waktu usai Sekjen PDIP itu diumumkan sebagai tersangka. Ya, bisa saja itu jadi bom waktu. Kita lihat saja, katanya. Yang ketiga adalah diterima di Jakarta. KONI mengatakan dokumen itu ia terima saat pulang ke Jakarta dan bertemu Hasto. Menurut dia, Hasto telah belajar dari buku catatan partainya yang dirampas saat menjalani pemeriksaan di KPK sebelumnya. Ia mengatakan Hasto belajar dari kasus ajudannya Kusnadi yang ponsel dan buku milik atasannya dipegangnya disita KPK saat menemani Sekjen PDIP itu dimintai keterangan oleh lembaga anti rasuah beberapa waktu lalu. Terakhir tentang Mas Hasto, enggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba direbut apa HP atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma kasih tahu saja sebagai sahabatnya pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan, katanya. Nah, itu teman-teman tentang dokumen-dokumen itu, dan tentu ini membuat satu kegentaran politik di negeri ini. Tentu para pejabat-pejabat itu tahu siapa saja, apakah diri mereka ada di dalam dokumen Hasto tersebut. Sampai jumpa di video berikutnya.